Halo, selamat malam semua penonton Asupan Misteri. Kali ini aku mau menceritakan tentang toko yang memakai penglaris. Jangan percaya sebelum melihatnya sendiri. Suatu ketika dahulu, saya pernah bekerja di sebuah toko pakaian di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung. Pemilik butik ini baik sekali, selalu perhatian dengan karyawannya. Tapi ada suatu hal yang membuat saya kurang suka bekerja di sana. Pemilik toko ini suka pakai penglaris dagangan. Benda penglaris ini setiap seminggu dia bakal ganti dengan yang baru. Saya pernah tanya kepada pemilik toko ini, "Kak, ini benda apa?" Dia berkata, "Aku kasih tahu nih, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini penglaris dagangan, cukup disimpan, nanti orang masuk, pasti beli baju. Tanpa barang ini, sampai kapanpun stok barang kita tidak akan pernah habis." Mendengar pernyataan seperti itu, saya diam. Saya diam dikarenakan saya tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Lama-kelamaan, saya menyadari penglaris yang dia simpan itu betul-betul mujarab. Karena apa saya bisa percaya? Saya pernah melakukan sesuatu di toko ini, dan inilah kisah yang ingin saya ceritakan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel ini, oke? Biar semangat terus cerita buat kalian. Saya tahu pemilik toko ini meletakkan barang penglaris di atas pintu toko pakaian tersebut. Orang yang lewat di luar toko tentu tidak akan berpengaruh. Tapi kalau sudah masuk saja melewati pintu toko dan melalui barang penglaris di atasnya, dia pasti saja akan membeli barang. Tidak ada satu orang pun yang sekedar melihat-lihat, tanya-tanya, tapi langsung pergi. Tidak ada. Jadi siapapun yang masuk sudah dapat dipastikan membeli sesuatu. Contohnya, waktu itu ada 2 orang perempuan masuk ke toko, minimal salah satunya dipastikan membeli pakaian. Begitupun jika 3 orang atau lebih, salah satunya pasti berbelanja. Pernah suatu ketika ada 2 orang wanita masuk ke dalam toko. Salah satunya mengajak keluar. Yang mengajak pergi tersebut benar-benar keluar, tapi temannya masih saja melihat-lihat. Kayaknya temennya ini udah ngerasa deh kalau di toko itu tuh udah gak beres gitu. Berputar-putar pilih pakaian sampai perempuan yang di luar memanggil, "Hei, udah dong, ayo cepetan keluar." Perempuan yang di dalam menjawab, Nanti." Lalu teman yang di luar masuk kembali dan berkata, "Katanya tadi mau belanja di toko sebelah. Kenapa sekarang lama banget diem di sini?" "Iya, sebentar." Akhirnya kedua wanita tersebut keliling toko. Temannya yang sedari tadi di dalam toko membeli sepotong pakaian yang membuat temannya heran. "Lah, kok kenapa beli di sini sih?" Dari kejadian tersebut, saya semakin yakin tentang barang penglaris pemilik toko ini. Sebagai tambahan informasi, lokasi toko ini berada di pusat pembelanjaan yang kurang ramai. Tapi, penjualan di toko pakaian ini selalu bagus. Terkadang orang-orang yang terlanjur masuk toko, kalau tidak beli pakaian pun, mereka membeli bros, jarum peniti, sesuatu yang menurut saya terlalu aneh kalau hanya masuk toko untuk membeli barang-barang simpel seperti itu. Ya juga sih, kalau misalnya kita masuk
ke toko besar misalnya kayak outlet gitu cuma buat beli barang-barang yang kecil kan kayak aneh aja. Kembali ke cerita, perkara penglaris itu awalnya saya kurang percaya. Tapi suatu hari ketika pemilik toko sedang tidak hadir, karena memang dia punya 2 toko dan dia sedang berada di toko satunya. Pada saat itu saya datang paling pertama. Saya buka toko, saya ambil barang penglaris itu di atas pintu. Saya masukkan ke dalam laci dekat etalase pakaian, lalu saya tutup. Saya cuma ingin memastikan pengaruh barang penglaris ini ketika tidak ada pada tempatnya. Lalu saya tunggu, dan setelah lama menunggu, akhirnya orang pertama masuk ke dalam toko. Saat itu saya sedang berdiri di dekat etalase, lalu bunyi lonceng menandakan ada orang yang masuk. Seorang perempuan masuk ke dalam toko, dia pun jalan-jalan. Dalam hati saya berkata, dia pasti membeli baju lah. Akan tetapi dia pilih-pilih baju, lalu bilang, "Terima kasih ya," lalu pergi keluar. Waduh, dia tidak membeli apapun. Dalam hati saya berkata, barangkali memang dia sedang tidak ingin membeli apapun. Oke lah, tidak apa-apa. Dan barang penglaris itu tetap berada di dalam laci etalase. Tengah jam kemudian, masuk lagi 2 orang ke dalam toko. Dan keduanya kembali keluar. Aku juga awalnya gak percaya sih soal barang-barang penglaris gini, karena emang aku juga pernah dengar cerita tentang penglaris. Cukup serem sih menurut aku. Kita lanjut ya. Saya buka kembali laci etalase tersebut, ambil barang penglaris itu, dan meletakkan kembali di atas pintu toko. Dan kemudian saya duduk menunggu ada orang buka pintu, masuk ke dalam toko, dan kali ini dia membeli barang. Orang lain lagi datang, masuk ke toko, dan membeli barang juga. Apa ini sebuah kebetulan ya? Atau barang penglaris itu benar-benar mujarab? Saya nggak tahu, tapi itu kenyataannya. Saya pun bekerja dengan pemilik toko tersebut hanya sebagai pekerja part-time, bukan karyawan tetap. Dan waktu itu saya juga masih kuliah. Pas lagi nggak ada kuliah, saya bekerja di toko tersebut hanya untuk mencari penghasilan tambahan. Setelah itu, saya sudah nggak kembali lagi ke toko tersebut. Saya tidak tahu sekarang perkembangan bisnisnya seperti apa. Mengenai barang penglarisnya juga, saya tidak tahu menau lagi. Tapi di sini saya rasa baiknya kita berhati-hati. Buat orang-orang yang ingin atau sedang berjualan, jangan sampai menggunakan cara-cara sesat seperti itu. Cuman demi mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Sebab di akhirat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua. Kembali lagi kepada penonton semua. Mau percaya atau tidak kepada cerita saya ini memang bukan cerita tentang setan, tetapi cerita tentang manusia yang berurusan dengan setan. Terima kasih teman-teman udah dengerin ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Uye, itu tadi cerita yang kita bisa ambil hikmahnya, yaitu jika kita ingin berjualan dan dagangannya ingin laris, tidak seharusnya kita memakai jimat-jimatan atau penglaris yang lainnya, karena itu sudah dikategorikan syirik. Syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali dia bertaubat.
Namun nauzubillah jika kita meninggal dalam keadaan syirik, di akhirat nanti tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dagangan laris, kita banyak-banyak berzikir yang pasti. Libatkan selalu urusan kita dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita berkah. Kesuksesan terlahir dari sebuah kejujuran, keuletan, dan juga kerja cerdas. Terima kasih buat sahabat yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka sama videonya, klik tombol like. Dan jika tidak suka, klik tombol dislike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.